Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, menteri Indonesia ni, apakah benar-benar Chile itu krisis beras seperti yang dikatakan oleh segelintir YouTuber Indonesia, hanya di Malaysia dalam keadaan krisis, ya kan? Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, ada warganet sebelah yang mengkritik Menteri Pertanian Indonesia, karena menjelaskan bahwa Malaysia mengalami kekurangan stok beras dan Malaysia ingin belajar dari Indonesia tentang teknologi pertanian. Namun si bapak ini tak terima dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Indonesia Amran Sulaiman. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas, karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kembali perubahan iklim itu dengan langkah cepat, irigasi pompa, air pump kita kendali. Mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. saya malas nak bercakap tentang negara Indonesia ni kan. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah, saya cakap Malaysia, Menteri Malaysia berjumpa dengan Menteri Indonesia, ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Ya, di video tadi Menteri Pertanian Amran Sulaiman hanya mengatakan yang akan belajar teknologi pertanian hanyalah Malaysia, bukan Thailand ataupun Vietnam dan Filipina. Sampai 3 musim setahun, kami boleh supply 70% keperluan beras Malaysia. Hanya 30% diimport. Sejak saya lahir kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia, tanggung beras setiap hari. TKI Indonesia di Malaysia tak pernah menjerit Malaysia tak cukup beras. Sebaliknya, di wali kota Wadidau, Ini sebagaimana biasa mereka akan ngalur ngidul kemana-mana dalam pembicaraannya. Yang belajar dengan Malaysia, bagaimana menyediakan peluang pekerjaan kepada warga mereka di Indonesia. Jangan Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup, supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Konon kamulah Dari pernyataan bapak ini saja sudah menunjukkan halusinasinya. Semua yang terbaik itu datang Indonesia. Walhal Indonesia mata wang pun nombor 5 paling rendah. Yes, negara kamu mempunyai lahan tanah yang luas. Tetapi kenapa tak usahakan tanam padi? Kenapa tak ada kecukupan beras di negara kamu? Sehinggakan beras 200 gram pun jual untuk rakyat kamu makan. Kurus kering. Boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan Indonesia. Perubahan musim. Aduh, yang mengatakan ingin belajar dari Indonesia itu Menteri Pertaniannya Malaysia, Pak. Geografi. Malaysia dengan Indonesia, adakah perubahan iklim? Berapa musim kita ada? Kita tropika, tak ada perubahan iklim. Yang ada monsun saja. Boleh menanam padi. Kepintaran. Dari pernyataan bapak ini saja sudah menunjukkan halusinasi dan kebodohannya. Bukan kamu menyalahkan, mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. Aduh, yang mengatakan ingin belajar dari Indonesia itu Menteri Pertaniannya Malaysia, Pak. Sehingga Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Menteri dia orang pun cakap, Presiden dan Menteri Pertanian Indonesia berani mengatakan hak itu karena ada permintaan dari Menteri Pertanian Malaysia. Tak pernah. Yang ku tengok, orang Malaysia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Bawa coklat dari Malaysia.
Pergi kat Sarawak, dekat perbatasan Malaysia-Indonesia, beras Malaysia lagi diseludup masuk ke Indonesia. Ini fakta. Cuba semak dalam senarai import Indonesia dan senarai ekspor Indonesia. Bapak tidak akan tahu, karena itu kerjaannya pemerintah, bukan kerjaannya Bapak untuk memantau beras impor dari Indonesia, dan lagian itu beras premium dengan jumlahnya yang sedikit. Ataupun dalam cat statistik Indonesia mengekspor beras ke Malaysia, ada atau tidak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Malaysia mengimport beras dari Indonesia. Kenapa menteri dengan penuh yakin cakap Malaysia minta belajar daripada Indonesia untuk mencukupkan beras? Kepada menteri Indonesia tu, belajar dengan Malaysia bagaimana nak mentadbir sebuah negara. Mungkin si Bapak ini perlu melihat video pernyataan dari menterinya. Berbincang perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda kenaikan hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk yang begitu ramai Indonesia berjaya mencukupkan makanan utama beras kepada rakyat dan juga insyaAllah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya melakukan pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Sekarang ini masih berjalan dan kita yakin bulan depan barangkali akan stabil. Walaupun kita juga mengambil langkah mengimport tambahan lagi daripada Sabah, Indonesia, Sabah dan Sarawak. Kita akan buat import tambahan. Tapi kita yakin ya, bulan depan insyaAllah stabil. Maknanya ada nanti kembali stabil. Kita kembali kepada kestabilan. Sebab sekarang ni musim open house masih berjalan. Tengoklah pada hari ini. Ya, pernyataan dari si Bapak ini yang ngalur ngidul dan muncrat kemana-mana, menunjukkan kesombongan dan kebodohannya sendiri. Orang seperti Pak Tua ini apalagi pekerja migran dari luar negeri, apalagi beberapa kaum walid atau waham lintah darat, mereka memang tidak akan memahami bagaimana pengelolaan pemerintahan, apalagi dalam urusan pertanian dan ketahanan pangan. Pengambil kebijakan berani mengatakan hal tersebut karena mereka tahu akan persediaan beras untuk sekian waktu. Tidak hanya dilihat pada satu waktu sebagaimana yang dipaparkan oleh orang yang sok pintar ini. Tapi dari konten-kontennya memang ia kerap membuat konten-konten waham. Jadi tidak mengherankan kalau statementnya demikian. Nah, ketika berbicara tentang segelintir warga negara Indonesia yang membuat konten-konten joget wadidau, disitulah bedanya pemahaman warga yang hanya mengharapkan subsidi dari pemerintah, dengan orang-orang yang menangkap peluang dari perkembangan teknologi informasi. Mereka mencari sumber penghasilan dari dunia maya sebagai konten kreator, dan bukan selamanya mereka kehabisan beras lalu berjoget. Disinilah tanda-tanda orang yang sirik dan tidak ingin persoalan yang mereka hadapi dikemukakan ke publik, apalagi ketika menyinggung tentang negaranya. Padahal faktanya pemerintahnya sendiri yang mengatakan. Ya, terkait dengan pernyataan Menteri Pertanian Indonesia, hal itu tentu sesuai dengan hasil pertemuan dan permintaan dari Menteri Pertanian Malaysia sendiri. Ia bukan asal omong kalau tanpa ada fakta. Namun begitulah warga sebelah yang merasa agar mereka paling serbater di atas negara-negara lain. Padahal dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, orang luar pun juga tahu seperti apa kondisi mereka saat ini. Maka tak heran ketika berbicara dalam urusan pertanian, karena dengan IQ-nya yang overdosis, sehingga dalam urusan lain seperti persepak bolaan penuh dengan halusinasi. Mereka begitu mudahnya ditipu oleh orang lain terkait pemain-pemain keturunan sampai-sampai harus membayar Rp15. Padahal pemain-pemain yang digembar-gembor tidak ada darah keturunan Malaysia. Sehingga ketika distempel dengan IQ Rp15 mereka pun kepanasan. Dan di saat tertipu, maka solusinya adalah menaturalisasi pemain-pemain dari luar negeri, yang bermain dalam liga di Malaysia. Sementara dalam fakta liganya sendiri, karena ingin menunjukkan kelasnya sebagai liga terbaik di ASEAN dengan standar tinggi, akhirnya ada beberapa klub yang mengalami krisis keuangan hingga ditengarai bangkrut. Sebagiannya sudah mulai menyatakan mundur dari liga, dan sebagian lain diwanti-wanti akan ikut keluar.
Maka tipikal seperti si bapak-bapak tadi itulah fakta di negara tetangga yang karena sebagian warganya menganut paham Wahamisme, yaitu keyakinan yang salah dan kuat dipertahankan, meski ada bukti tapi akan menyangkalnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.